Sama. Oke, kita minggu ini belajar tenses ya. Cuman sebelum masuk ke tenses, gue mau tanya-tanya dikit dulu nih. Ya, kira-kira soal tenses ini kalian ada apa nih? Tadi gue barusan ngecek nilainya. Yang 10 soal itu lumayan sih ya, kalau gue bilang lumayan ya, karena tenses ini kan apa ya, materi yang sebenarnya udah cukup apa ya, udah cukup lama nggak dijamah ya mungkin ya. Jadi mungkin beberapa dari kalian udah rada-rada lupa gitu ya. Cuman gue kan pengen tahu aja nih, kira-kira waktu ngejawab pertanyaan tadi itu kayak gimana sih yang 10 soal ya. Coba dari oh ini Natalia baru ketemu gue ya. Iya. Kita kenalan dulu ya. Lu boleh panggil gue Hans. Bentar ya, ada yang ngechat. Lu boleh panggil gue Hans. Boleh panggil gue pakai embel-embel Kak, Bang atau Om atau nama juga langsung boleh. Cuman jangan panggil gue pakai Pak atau Bapak ya. Itu aja dari gue. Gue pengen nanya ke Natalia aja nih. Gue panggilnya apa nih, Natalia? Natalia asal mana? Blitar. Blitar. Pengen masuk ke PTN mana dan jurusannya apa nih, Nat? ITS, jurusannya aktuaria. Oke. Kalau ada waktu luang biasanya dipakai buat ngapain selain belajar? Kerja tugas sekolah. Selain itu? Dulu sebelum persiapan SBM. Nonton film sih biasanya. Film apa nih? Netflix kalau nggak drakor. Oke, thank you. Ada yang berjalan juga Putri. Oke. Salam kenal ya, Nat ya. Oke, gue tanya ya dari yang 10 soal tadi ya. Kira-kira ada kendala di mana nih soal tensisnya, Mas? Belum kalian pahamin dari Christine dulu. Christine, ada Christine? Christina Adim. Lagi ke WC kayaknya orangnya. Intan. Ya, Kak. Ya, Intan gimana? Ada kendala apa? Pas ngerjain tuh kayak kan ada kayak pertanyaan yang jawabannya is kalau nggak are gitu kan, is sama are. Nah itu kayak bingung, is itu biasanya yang pakai itu si it atau Ayu Dewi gitu loh. Oh. Semacam yang itu. Sebenarnya bukan masih bingung ya, mungkin udah lupa ya karena udah Oke. Itu aja kan kendalanya, Intan? Iya, yang diingat cuma itu. Oke, Gila, gimana nih Gila? Ya Kak. Kamu gimana bro? Kendalanya ya lupa-lupa gitu, kayak rumusnya kayak gitu. Terus penggunaan tensisnya sih lebih baiknya. Oh, oke. Lu kan mau masuk FK ya, kalau nggak salah ya? Iya. Benar kan? Iya. Hati-hati lo bahasa Inggris mesti jaga lo kalau masuk FK lo. Kalau nggak salah itu nanti bukunya itu setebal ini, itu bahasa Inggris semua itu. Gua aja mabok tuh bacanya. Hati-hati ya. Hati-hati. Iya Kak. Mulai dari sekarang dilatih. Oke, nggak apa-apa. Gua bukannya nakut-nakutin ya, cuma ngasih motivasi. Makasih, Kak. Santai aja. Ica. Iya Kak. Ica gimana nih Ica? Kendalanya ya lupa sama rumus-rumusnya, soalnya kan kalau di kita lebih ke reading comprehension gitu. Oh, okay. Terus di sekolah juga jarang bahas tenses juga.
Ya emang kalau nggak salah di SMA udah nggak dipelajarin kalau nggak salah terakhir kayaknya kalau gue nggak salah ingat mungkin di SMP itu nggak salah. Jadi emang makanya gue bilang wajar sih kalau kalian lupa. Thank you Ica. Elena, Elena, Iya Kak, ya Elena gimana? ya masih kadang suka lupa gitu tensisnya, terus rumus-rumusnya lupa. Kita lupa tensisnya, rumus-rumusnya lupa. Terus tubinya suka masih kebalik gitu. Oke. Berarti mirip-mirip sama si Intan juga ya, Elena? Iya, Jadi ini Elena atau Elena sih? Elena. Ola, Ramlan. Iya Kak, Ya, kalau lu gimana? masih kesusahan di kayak has been, had been gitu Kak. Has been oh, yang perfect berarti. Iya, Ya. Natali gimana nih? Kurang lebih sama kayak Ola di has been sama had been. Perfect kan? Kalau yang simple sama yang continue sudah paham? Lumayan, masih Lumayan. ingat lah. Lumayan itu kalau dari skala 1 sampai 10 berapa? Mungkin 7. Oh, 7 ya, lumayan kalau 7 ya. Oke, Jenny. Sama sih Kak, kendalanya juga lupa. Udah lupa. Kayak penggunaan yang has been sama has been itu kapan? Apa bedanya sama past? Oke. Cecil. Kalau aku tadi tuh agak bingung di soal-soal terakhir gitu. Kalau nggak salah nomor 10. Tapi mungkin agak kebalik-balik juga yang tadi kayak Natali sama Ola yang di perfect tense. Oke. Ini soalnya kebetulan gue yang bikin. Cuman gue juga udah rada lupa ya soalnya kayak gimana. Oke. Thank you. Febrian. Iya Kak, Kalau lo gimana, Feb? masih suka kebalik-balik Kak, strukturnya gitu-gitu. Rumusnya hafal semua nggak, Feb? Pakai feeling biasa ngerjainnya. Nggak apa-apa. Emang bahasa Inggris tuh main feeling. Siapa lagi nih yang belum gue panggil? Pia, ada nggak Pia? Via, nggak ada, belum ada. Christine, udah balik dari WC belum? Belum balik dari WC. Saya ada Kak. Oh, Via ada. Kalau Iya, Via Kak. gimana, Via? Soal tensis yang 10 soalnya. Saya masih bingung yang di has sama been gitu nah Kak. Terus juga yang kayak kata kerja, misalnya kata kerja 1, kata kerja 3 itu pakai tenses yang mana, kayak gitu Kak. Oke, berarti basically rumusnya udah rada lupa ya? Iya, benar Kak. Christine, udah balik nih Christine? Belum? Ada yang ngechat gue siapa tuh? Oh, Christine. Oh, oke. Nggak apa-apa Christine, kalau misalkan speaker sama kamera lu lagi error, di chat aja. Lu gimana? Ada kendala apa waktu ngerjain soal yang 10 soal tensis tadi ini? Kebolak-balik antara apa sama apa? Strukturnya, rumusnya gitu. Anggap aja gitu kayaknya. Oke, thank you Christine. Putri gimana? Putri ada enggak? Putrinya ke WC juga kayaknya. Sama yang barusan masuk nih Ratih Restiani. Ratih? Mungkin karena nggak inget rumusnya kayak Kak. Nggak inget rumusnya. Oke. Semuanya nggak inget loh. Iya tadi, aduh. Oke. Oke, berarti tinggal Putri aja sama Christine. Gue nggak tahu kemana, ya udah biarin aja nggak apa-apa. Wajar lah ya kalau misalkan suka lupa-lupa, suka bolak-balik.
Cuman yang penting apa ya, jangan kebolak-balik antar lawan jenis ya. Kalau gue dulu soalnya pengalaman ke Thailand itu gue kebalik antara yang mana perempuan yang mana laki gitu ya. Ada orang cantik, putih gitu ya, pakai bajunya baju cewek. Begitu gue deketin, ajak ngomong ternyata laki gitu. Hati-hati aja kalau ke Thailand. Oke, kita langsung masuk ke materi kita hari ini. Tenses ya, tenses. Nanti kalau gue udah mulai ngajar, boleh dimatiin kameranya. Terus kalau misalkan kalian mau tanyain, langsung aja silakan tanya. Ya, karena kadang-kadang gue lupa lupa ngasih waktu gitu ya buat bertanya. Jadi langsung potong aja, langsung di-cut. Kalau bisa pakai speaker, tapi kalau nggak bisa di chat aja. Oke, kita langsung masuk aja ya ke tenses nih ya. Tenses sebenarnya totalnya ada 16, cuman yang mau kita pelajarin hari ini adalah yang 12. Ya, 12 ini yang paling sering muncul dan paling sering keluar. Ya, yang benar-benar jadi istilahnya jadi basicnya. Oke, ada 4 kali 3. Ya, jadi ada bentuk simple, ada bentuk continuous, ada bentuk perfect, lalu perfect continuous. Kemudian ada time-nya, ya, ada keterangan waktunya buat membantu lu jawab tensesnya. Itu ada present, kemudian ada past, lalu ada future. Ya, sebentar gue bikin garis sebentar ya. Nah, ini gue bikinin tabel rumusnya dulu ya, tabel rumusnya buat mempermudah kalian kalau misalkan langsung mau ngeliat. Yang pertama ini ada yang present simple, rumusnya itu gampang banget, cuman subjek, lalu verbnya harus verb 1. Ya, mungkin kalau sekarang kan kalian udah nggak boleh pakai lagi yang namanya verb 1, verb 2, verb 3 gitu ya, cuman gue biar mempersimpel aja, kan harusnya itu kalian tahunya itu verb 1 adalah infinitive, verb 2 itu adalah past form, lalu verb 3 itu adalah present participle, past participle, lalu verb ing itu adalah present participle. Nah, ya, cuman ini buat mempersingkat aja lah ya. Jadi kalau yang present simple itu rumusnya adalah subjek ditambahkan dengan verb 1. Kalau yang past simple itu rumusnya adalah subjek ditambahkan dengan verb 2. Kalau yang future subjek ditambahkan dengan will, ditambahkan dengan will boleh special juga, ditambahkan dengan verb 1. Ingat, will ini adalah sebuah models, salah satu models. Ya, jadi kalau setelah models ini pasti diikuti sama bentuk paling dasarnya.
yaitu di sini verb 1. Ya, atau sebenarnya harusnya sih gue tulisinnya ada infinitive. Harusnya. Cuman ini buat mempersingkat aja gitu ya. Oke. Lalu kalau yang present continuous itu subject to be 1 ditambahin dengan verb ing. To be 1 ini ada is, am, are. Lalu to be 2 ini ada was dan were. Nah, kalau misalkan bentuk pastnya yang berubah adalah to be-nya. Jadi dia to be 2 ditambahkan dengan verb ing. Kemudian kalau yang ini ditambahkan dengan will, ditambahkan dengan be, ditambahkan dengan verb ing. Ya, be ini merupakan bentuk dasar dari to be. Oke, yang continuous ini nama lainnya adalah progresif. Kenapa nama lainnya progresif? Progresif ini berarti in progress atau sedang berlangsung. Kalau yang sedang berlangsung seperti ini, yang bentuk continuous atau bentuk progresif, ini pasti ditandai sama verb ing. Ya, pasti ditandai sama sebuah present participle. Oke, kecuali yang namanya stative verb. Ya, kalau stative verb ini adalah nama lainnya itu adalah non-progressive verb. Jadi verb yang tidak memiliki bentuk progresif. Verb yang tidak punya bentuk present participle. Contohnya lu banyak bisa googling ya, kayak know, kayak want dan lain-lain. Love, ya, hate. Oke, ini adalah sebuah verb, ya, verb itu kan kata kerja. Verb yang tidak menunjukkan sebuah aksi, tapi menunjukkan sebuah situasi. Oke, jadi verb-verb ini tidak akan pernah lo temui dalam bentuk verb ing. Misalnya knowing, loving, wanting, hating, dan lain-lain. Ini nggak akan pernah ditemukan dalam bentuk progresif. Tapi ingat, progresif ini berlaku hanya untuk verb. Ya, beda cerita sama gerund. Kalau gerund ini adalah verb yang dibuat menjadi noun. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan ing. Gitu ya. Jadi di sini perannya kalau misalkan dia ada ing-nya, ya. Jadi misalkan I'm glad knowing you. Oke, gue senang mengetahui lo. Knowing you di sini ini bukan sebagai verb, tapi sebagai kata benda. Oke, cuman ini nanti kita bahas lebih lanjutnya soal stative verb, gerund dan kawan-kawan. Ini kita bahas nanti. Kita masuk ke yang rumusnya lagi ya. Kita lanjut ke yang perfect. Kalau perfect itu rumusnya ada has, have. Subject, has atau have, verb 3. Subject, have, verb 3. Subject, will, have. Ingat, ya, ini udah bukan has atau have.
Kalau yang present perfect, dia masih ada has atau have, tergantung subjeknya apaan. Ya, tapi kalau misalkan udah ada will, kayak tadi gue bilang, dia harus bentuk paling dasarnya. Bentuk paling dasarnya itu apa? Have. Kenapa? Karena has itu sebenarnya ini asalnya dari have ditambahin akhiran s. Ya, cuman PE-nya hilang, berubah menjadi s. Jadi makanya dia has. Ini harus kalau udah will pasti have, nggak mungkin has. Ya, lalu ditambahkan dengan verb 3. Oke. Yang terakhir perfect continuous. Kalau present perfect continuous berarti subject has atau have ditambahkan dengan been, lalu ditambahkan dengan verb in. Ya, lihat ciri-cirinya continuous atau progresif pakai verb in. Kalau ciri-cirinya perfect ada has had. Lihat ya, has had. Lalu yang ini had been verb in. Yang ini will have been verb in. Oke, inilah rumusnya. Ya, silakan kalau misalnya mau dicatat dulu atau mau di screenshot dulu, silakan. Udah ya? Kalau udah, gue lanjut lagi ya. Nah, ke yang pertama. Oke, yang pertama itu adalah bentuk simple ya, berarti dari yang present simple dulu. Oke, ini biasanya kita pakai buat ngomongin apa? Rutinitas. Ya, sesuatu yang menjadi sebuah rutinitas atau sering banget dilakukan. Ya, kayak biasanya kalau misalkan ada tanda-tanda kayak always atau habit, ini bentuknya adalah yang present simple. Ya, tadi rumusnya subjek ditambahkan dengan verb 1. Cuma di sini ingat, verb 1-nya tergantung subjeknya. Ya, kalau misalnya dia subjeknya tunggal, contohnya he, berarti verbnya juga harus bentuk yang ditambahkan dengan s atau es. Oke, he sleeps at 8. Ini berarti apa? Dia tidur jam 8. Ini merupakan kebiasaannya dia. Ya, atau di sini ada kata-kata always-nya boleh. Atau misalkan di sini ada kata-kata tambahan keterangan waktu every night. Boleh. Ya, cuman kalau misalnya gini, tujuannya lo belajar tenses itu buat apa? Supaya lo bisa menyampaikan atau lo bisa paham seseorang yang lagi menceritakan sesuatu itu sebenarnya dibicarakannya kapan, tensesnya apa, nanti lo bisa paham gitu ya. Nah, kalau misalkan subjeknya lebih dari satu, ya, kalau misalkan tadi subjeknya sama dengan satu orang atau singular, maka lu pakai verb yang ditambahkan dengan akhiran s ataupun akhiran es. Tapi ketika si subjeknya lebih dari satu, jangan orang nih. Karena subjek kan bisa bermacam-macam ya. Satu apa ya? Satu aja deh ya.
satu. Ini namanya singular. Nah, kalau misalkan dia lebih dari satu, berarti plural atau majemuk, ya, maka verbnya yang nggak usah ditambahin dengan akhiran s ataupun es. Bentuk dasarnya aja, bentuk biasanya aja. Ya, contohnya they sleep at 8 p.m. every night. Gitu ya. Gue lanjut dulu. Kalau mau tanya silahkan langsung potong aja. Yang past simple. Oke, namanya aja simple. Ya, berarti udah jelas. Yang bentuk simple ini udah pasti istilahnya kurang spesifik atau tidak spesifik. Ya, cuman simple aja. Oke, ini buat kita pakainya kapan? Ketika kita mau membicarakan sesuatu di masa lalu. Ya, membicarakan sesuatu tuh di masa lalu seperti apa? Ini rumusnya subjek ditambahkan dengan verb 2. Ya, contohnya misalkan he sleep berubah jadi bentuk past form-nya itu adalah slept. Ya, at 8 p.m. last night misalkan. Oke, lalu kalau misalkan subjeknya they ya sama aja. Gitu ya. Jadi kuncinya kalau yang simple ini dia cuma berubah di verbnya. Ya, antara yang present sama yang past. Ini gue bikinin apa ya namanya timeline ya. Sorry kalau garisnya nggak lurus. Yang ada OCD mohon maafkan gue. Nah, ya gue bikinin timeline. Ini garis yang tengah adalah sekarang. Oke, ini adalah garis waktu dari masa lalu sampai masa depan. Kalau yang present simple, ya, he sleeps at 8 p.m. every night. Oke, itu berarti seperti ini kira-kira. Ini dia hari Senin tidur jam 8. Berikutnya hari Selasa dia tidur jam 8. Hari Rabu dan seterusnya. Ini merupakan sebuah rutinitas. Ya, kalau misalkan yang past simple, ini gua singkat N aja ya, N, P, dan F. Kalau yang past simple itu berarti dia tidur jam 8 malam semalam. Ada di sini tidurnya. Nah, ya kalau ini tadi kan semuanya. Ya, semuanya adalah kegiatan dia tidur jam 8 malam. Kalau ini di masa lalu. Oke, gue lanjut ya. Kalau mau tanya silakan. Gue kasih waktu buat screenshot kalau mau. Udah, bagus ya. Kita lanjut ke yang future simple. Ini sama ya, masih dibedakan sama present, past, dan future-nya.
Ya, timeline waktunya kalau ini buat membicarakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Artiannya belum terjadi ya. Rumusnya subjek ditambahkan dengan will ditambahkan dengan berinfinitif. Ya, misalnya he will sleep at 8 p.m. tonight. Atau they will sleep at 8 p.m. tonight. Ya, Ilya. Ini walaupun subjeknya he, tapi sleep-nya nggak usah kita tambahin s ataupun es, nggak usah. Ya, bentuk biasanya aja yang dasarnya yaitu sleep bukan sleeps. Oke, ini dia akan tidur jam 8 malam ini. Ya, jadi kalau gue kasih timeline lagi nih, ini now, ini future, ini past. Nah, ini di sini nih sleep at 8-nya. Sleep-nya. Ya, baru akan terjadi di masa depan. Ini kan masa sekarang ya. Oke, next kita punya present continuous. Ya, kalau ada kata-kata continuous artinya progresif. Progresif artinya sedang berlangsung. Ya, jadi kalau yang present continuous ini lo membicarakan sesuatu yang sedang terjadi sekarang. Tadi rumusnya adalah subjek ditambahkan dengan to be yang satu ditambahkan dengan present participle. Contohnya, he is teaching English right now. Kemudian misalkan lagi I am teaching English right now. Lalu they are studying English right now. Ya, paham lah ya kalau ini ya yang sedang terjadi sekarang. Sekarang ini dia lagi ngajar bahasa Inggris atau gue lagi ngajar bahasa Inggris. Ya, kalau is to be is ini buat yang singular ya. Misalkan kalau kita ngomongin pronoun atau kata ganti orang ketiga berarti he, she, it. Tapi selain ini bisa juga misalkan nama orang satu ya atau my brother atau misalkan nama orang aja Jen dan lain-lainnya. Kalau misalkan dia plural berarti pakai are. Kalau pronoun they, you, we. Atau my brothers
Ya, atau misalkan Jane and Jane. Gitu ya. Nah, kalau gue bikinin timeline, oh kalau M udah tahu lah ya, ini kawannya cuma I doang. Kalau gue bikinin timeline berarti ini now, ini future, ini past, dia ini nah, sedang berlangsung. Ya, dari tadi hingga belum tahu kapan kejadian tersebut belum selesai. Gue ngajar bahasa Inggrisnya ketika gue membicarakan soal itu, ya ketika gue membicarakan bahwa I am teaching English right now, gue ngajar bahasa Inggris itu dari tadi sampai sekarang belum selesai. Oke, kalian belajar bahasa Inggris dari tadi gue bilang they are studying English right now, itu dari tadi belum selesai. Oke, belum tahu selesainya kapan. Ya, belum ada ujungnya, ini masih tanda tanya. Ini pun tanda tanya mulainya kapan. Intinya kejadian tersebut masih terus berlangsung, masih terus terjadi, masih terus in progress. Ya, ada yang mau ditanyain dulu sampai di sini? Gue kasih kesempatan buat nge-screenshot dulu, silakan. Lanjut ya. Yang past continuous. Oke, ini juga sama. Ya, cuman kali ini kalau tadi kan kita ngomonginnya sekarang. Berarti kalau yang pas di masa lalu. Yang sedang berlangsung di masa lalu. Tadi rumusnya adalah subjek plus to be 2 plus verb ing. Ya, misalkan kalau to be 2 itu berarti was sama were ya. Kalau was ini untuk yang singular, atau kalau pronoun berarti he, she, it, tadi Jane, lalu my brother. Kalau were ini buat yang majemuk lebih dari satu. Berarti tadi they, you, we, Jane and Jack, lalu my brothers. Contohnya, he was studying English yesterday. Atau they were playing games yesterday. Gitu ya. Nah, kalau kita bikinin timeline-nya, past continuous itu berarti adanya di sini. Oke, dia ini sebuah kejadian yang sedang berlangsung
Ya, tapi berlangsungnya kapan? Di masa lalu, di past. Oke, kemudian yang selanjutnya future sama, cuman ini di masa depan ya. Rumusnya subjek will be talking. He will be atau they will be playing games tonight. Ya, ini bentuk simpelnya kalau misalkan lo mau ngomongin sesuatu yang bakalan berlangsung nih, bakalan terjadi di masa depan, ya, itu lo pakai will, pakai future continuous. Oke, ini kalau garis timelinenya berarti di sini. Belum terjadi ya, baru akan terjadi nanti di masa depan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Kalau mau di screenshot silakan di screenshot. Kak, mau nanya dong, Kak. Boleh. Kalau everyone itu masuknya singular atau plural ya? Everybody ini sebenarnya ke subjeknya ke materi yang subject and verb agreement ya. Cuman kalau everybody itu banyak. Bentar. Everybody. Terima kasih, Kak. Ya, everybody, everyone itu banyak. Kalau a number ini bukan satu. Ya, kalau a number itu banyak. Plural dia. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kak mau nanya. Iya. Kalau kayak the children gitu, masuk mana? Hah? The children. The student. Kayak apa, the girls atau the boy gitu. The boy, bentar ya. Coba dicek, kata-katanya gimana? Tadi yang nanya gue siapa? Febrian ya, everybody ya? Iya, Kak. Everybody sama nobody itu singular ding dia. Satu. Singular kah? Everybody. Dia itu indefinite dia. Jadi kalau everybody lalu nobody, nah ini namanya indefinite pronoun kalau nggak salah. Nanti kita bahas lebih lanjut waktu masuk materi subject verb agreement. Oke, Feb? Kalau satu lagi, Kak, kalau people apa ya, Pak? Kalau people plural. Itu soalnya bentuk majemuk dari person. Oke, makasih, Kak. Nah, jadi istilahnya gini, misalkan kalau brother kan satu orang, ya enggak? Kalau brothers kan lebih dari satu. Ini bentuk singularnya, ini bentuk pluralnya. Nah ini sama kayak person, yang ini people. Nah kalau ini kayak yang Intan tanya ini, the children. The children itu sama kayak
brothers. Ini bentuk majemuk dari child. Artinya anak-anak. Oke, Intan? Ya, makasih Kak. Nah, ini plural ya. Ini plural. Ini singular. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Oh, verb. Everyone juga indefinite. Oke, udah semua ya? Gua lanjut dulu. Gua hapus ya. Kita masuk yang perfect nih. Kalau yang namanya present perfect itu berarti sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Ya, udah terjadi di masa lalu dan memiliki hubungan dengan sekarang. Oke, contohnya rumusnya itu adalah subject, has atau have, lalu verb 3. Kalau has ini untuk yang singular subjeknya, oops. Kalau have untuk subjek yang plural. Oke, contohnya apa ya? He has Oh, repetitif juga bisa. Sesuatu yang berkali-kali, yang terjadi berkali-kali. Nah, oke. Kalau yang namanya present perfect atau yang perfect, ya ini biasanya ditandai sama since dan for. Oke, kenapa ada since dan for? Sorry, gue mabuk nih, sorry, gue kurang aqua ya, sorry. Nah, oke, ya intinya yang berulang-ulang aja kalau yang perfect. Ya, nanti yang perfect continuous yang sebenarnya ada for sama ada since. Oke, jadi kalau misalkan kita ngomongin timeline-nya, dia seperti ini.
Nah, ya memiliki hubungan dengan sekarang. Kenapa memiliki hubungan dengan sekarang? Karena dibicarakannya sekarang. Ya, misalkan he has eaten 4 times. Ya, ini udah terjadi di masa lalu. Dia udah makan sebanyak 4 kali. Ya, berarti ini entah ini misalkan di sini deh misalkan ya. Ini misalnya sekarang jam 19.30. Oke, ini dia tadi makan pagi jam 7. Ini dia makan lagi misalkan jam 11. Ini dia makan lagi jam 3. Ini dia makan lagi jam 6. Ya, jadi dari tadi hingga sekarang dia udah makan sebanyak 4 kali. Kalau misalkan lo mau ngomong seperti itu, lo pakai yang present perfect. Oke, lalu yang past perfect. Kalau past perfect, karena namanya di past, berarti has dan have-nya berubah menjadi have. Ditambahin dengan verb 3. Ya, cuman kalau yang sekarang, misalkan contoh kalimatnya, when I was 15, I had driven a car. Oh, by the way, ini kalau misalkan ada 3 times a week, berarti dia harusnya jadi kebiasaan ya. Kalau misalkan kebiasaan dia berarti harusnya present simple. Nah, kalau yang past perfect, kalau ini kan tadi relatifnya terhadap sekarang. Jadi dari tadi hingga sekarang gitu ya. Kalau yang past perfect ini sesuatu yang sudah terjadi dan relatifnya berhubungannya terhadap masa lalu juga. Ya, contohnya nih misalkan when I was 15. Ya, ketika gue berumur 15 tahun, gue udah bisa nyetir mobil. Ya, ini subjeknya, ini kita tambahin pakai have, verb-nya kita rubah jadi verb 3. Kenapa seperti ini? Karena ini kita mau bicarakan sesuatu yang sudah terjadi nih. Ya, bahwa apa? Gua udah nyetir mobil. Kapan? Ya, relatifnya sama kapan? Sama sesuatu yang udah terjadi juga di masa lalu, yaitu apa? Ketika gue berumur 15 tahun. Atau misalkan lagi before I lived in Bali, I had built a house. Oke, sebelum gue tinggal di Bali, gue udah pernah bangun rumah. Ya, ini bentuk verb 3 dari build. Kalau misalkan kita bicarakan pipeline-nya, berarti nah, gini ya, ini adalah titik. Nah, ini merupakan yang ini dulu ya, yang contoh pertama. Ini nyetir mobilnya. Ini gua 15 tahun. Oke, kalau buat yang contoh kedua, ini tinggal di Jepang. Tinggal di Bali. Ini bangun rumahnya. Oke, ini terjadinya di masa lalu relatifnya terhadap masa lalu juga. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut lagi ya ke yang berikutnya.
future perfect. Subject will have ketiga. By the way, kalau kalian SBM itu biasanya pengumumannya bulan apa ya? Juni, Juli gitu ya? SBM Halo? Ya? enggak, Juni, Juli gitu ya? Atau Mei? pengumumannya Pengumuman kelulusannya. 14 Juni kalau yang tahun sekarang. Oke, berarti Juni ya. Juni ini pengumuman. Nah, ya berarti by August I will have passed SBMPTN. Oke, misalkan lu mau ngomong nih, ya bahwa tadi pengumumannya kan Juni nih, ya pengumuman kelulusannya. Jadi lu mau ngomong bahwa nanti nih di bulan Agustus, ya di bulan Agustus, gua bakalan udah lulus SBM. Oke, jadi kalau misalkan kita gambarin timeline, kalau ini kan sesuatu yang bakalan terjadi nanti ya, tapi ya di masa depan, berarti dia kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah pengumuman kelulusannya. Ya, kalau ini adalah Agustusnya. Ya, ini nanti lu ngomongin ininya nih nanti. Oke, kira-kira seperti inilah. Ya, ini pengumumannya. Jadi pengumumannya ini bakalan udah lewat. Ketika apa ya? Ketika ini nanti bulan Agustus. Jadi dia ini relatifnya terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Sesuatu yang akan bakalan terjadi dan sesuatu tersebut itu relatifnya terhadap masa depan. Oke, lanjut. Nah ini yang future continuous ya. Tadi gue gara-gara kurang aktual, sorry. Nah, kalau yang present perfect continuous, ya ini yang tadi gue bilang biasanya dia ini ditandain sama for atau since. Kenapa ditandain sama for dan since? Buat ngasih tahu bentuk progresifnya, bahwa ada sesuatu yang masih terus berlangsung dan belum selesai. Oke, contohnya, rumusnya dulu ya. Rumusnya kalau present perfect continuous, subject has, have, been. Kalau continuous ada verb ing ya. Contoh kalimatnya misalkan
Nah, ya kalau misalkan yang present perfect continuous nih, ya pokoknya kalau misalkan ada for dan ada since-nya, ya terus nggak ada titiknya, gitu ya. Nanti gue lanjut di yang bentuk past sama yang bentuk future-nya. Ini dia yang present. Oke, jadi kalau misalkan kita ngomong present perfect continuous itu apa sih? Present perfect continuous itu berarti adalah sesuatu yang sedang terjadi atau sedang berlangsung, ya berlangsung berapa lama. Oke, kalau misalkan tadi yang bentuk continuous aja, itu kan nggak spesifik. Ya, dia tidak spesifik. Maksudnya tidak spesifik itu dia cuma ngomongin sesuatu yang sedang berlangsung aja. Oke, tapi kalau misalkan di present perfect continuous, ya ini ada titiknya, ada keterangannya berapa lama. Oke, kalau misalkan tadi kan cuma he is studying right now. Ya enggak, belajarnya dia lakukan dari tadi hingga sekarang dan belajar tersebut belum selesai. Kalau yang he has, kalau yang contoh pertama nih, ini ada keterangan lamanya. Oke, dia ini belajar dari semalam, dan belajar yang dari semalam tersebut itu hingga sekarang masih belum selesai. Ya, dengan sekarang belum selesai. Kalau misalnya yang kedua, ya, ini makan. Mereka dari tadi hingga sekarang ini makan udah selama 5 jam. Dan makannya tersebut ini masih belum bakalan tahu nih selesainya kapan. Oke, ini buat yang present perfect continuous. Kalau yang past future continuous, gue hapus ya. Kalau mau di screenshot silakan. Udah, yang past perfect continuous ya. Rumusnya subject, had been, been ini by the way bentuk past participle dari be, ya. Berarti contohnya misalkan nah, ya, ketika gue bangun tadi pagi, itu gue udah tidur selama 10 jam. Oke, nah kalau buat yang ini, ya ini ada titik stopnya. Titik stop yang dimaksud itu seperti apa? Gini ya, kita gambarin timelinenya. Nah, ya ini tidurnya. Tidur selama 10 jam.
tidur selama 10 jamnya ini berlangsung terus, tapi berhenti. Berhentinya kapan? Ketika gue bangun tadi pagi. Woke up. Ya enggak? Jadi kalau yang ini nih, ada berlangsungnya, tapi kita nggak tahu mulainya kapan. Ya, bisa aja ketika gue tidur ini nggak terus-terusan berlangsung, tapi ada berhentinya. Misalkan gue kebangun terus gue bangun bentar 1 jaman terus baru tidur lagi misalkan. Yang jelas nggak tahu mulainya, tapi kita tahu berakhirnya kapan. Berakhirnya tuh kapan gue tidur 10 jamnya? Ketika gue bangun tadi pagi. Bangun tadi paginya ini juga di masa lalu. Ya, jadi kejadian tersebut terus berlangsung hingga satu titik di masa lalu. Oke, kalau buat yang future, ini subject will have been voting. Contohnya apa ya? Misalkan nah, ya, ketika jam 8 besok pagi, gue bakalan udah tidur selama 10 jam. Kalau ini timeline-nya berarti ini now, ini past, ini future, tidurnya nah, ya sama, oke, kayak yang tadi. Cuman kalau yang tadi kan sama-sama di masa lalu. Kalau yang future ini belum tahu juga kapan mulainya. Yang jelas mulainya di masa depan. Tapi kita tahu berakhirnya kapan. Ada titik berakhirnya nih. Titik berakhirnya ini jam 8 pagi besok. Ini kegiatan tidurnya yang baru bakalan berlangsung selama 10 jam. Jadi kayak kita kalau mau ngomongin rencana, gitu ya. Kayak misalkan lu bikin rencana, oh iya gue mau belajar lah. Gue mau belajar kira-kira mulainya dari jam 9 malam sampai jam 11 malam. Oke, berarti lu ngomong, by 11 p.m. tonight, I will have been studying for 2 hours misalkan. Ya gue bakalan udah belajar selama 2 jam. Oke, cuman gue sebagai sisi pembacanya atau sisi pendengarnya, gue nggak bakalan tahu dulu itu mulainya sebenarnya jam berapa. Bisa aja lo ngomong, lo mau sampai jam 11 nanti, ini lo bakalan udah belajar selama 2 jam. Tapi gue nggak tahu tuh lu belajarnya berapa jam. Bisa misalkan bisa aja nih, lu belajarnya lu cicil 15 menit per jam. Jam 7 sampai jam 7.15 lu belajar terus berhenti. Jam 8 sampai jam 8.15 lu belajar terus berhenti. Terus hingga dapat totalan 2
jam. Oke. Nah, tapi kalau misalkan kita ganti nih pakai since. Kalau buat di perfect continuous siang, past, dan future, nggak bisa pakai yang since. Kenapa nggak bisa pakai yang since? Karena dia ini bukan ngomongin selamanya. Ya, dari kapan? Kita nggak bisa nentuin titik mulainya, tapi kita bisa nentuin titik berhenti. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah paham semua berarti ya? Kalau misalkan buat passive voice, ini nanti tensisnya ada beda lagi. Ya, rumusnya udah beda kalau buat kalimat pasif. Oke, silakan kalau mau di screenshot dulu, mau gue hapus. Udah ya, kita coba langsung bahas soalnya. Oke, gue nanti mau sambil tanya-tanya. Ya, nomor 1 nih. Setelah tadi kita udah pelajarin kan ya sedikit banyak tentang tenses. Harusnya udah bisa jawab lah ya kira-kira. Oke, dari nomor 1 dulu nih. Kira-kira kalau ada yang since this morning, ini kira-kira tensesnya apa? Coba dari Via dulu. Via. Iya, Kak. Menurut lo tensesnya apa nih, Via? Nomor 1. Apa ya, Kak? Yang sedang terjadi kan berarti, Kak? Nah? Ini yang lagi sedang terjadi kan kejadiannya, Kak? Yang lagi sedang terjadi. Iya, Kalau ada tanda since-nya, ada for sama since, biasanya bentuk apa? Perfect aja atau perfect continuous? Perfect continuous bukan Kak? Ya, terus kalau nggak ada keterangan waktunya, nggak ada titik berhentinya di masa depan sama di masa lalu, berarti ya? Berarti yang apa? Present, past, atau future? nggak tahu, Kak. Oke. Yang present. Ya, jadi nomor 1 ini present perfect continuous. Lihat, ini kita belajar dari tadi pagi. Ya, ini kan studying semua ya, berarti kita belajar dari tadi pagi. Gak ada keterangannya. Berhenti hingga titik kapan? Gak ada. Cuman ada keterangannya ini since this morning. Oke, nggak ada titik berhenti di masa lalu sama di masa depannya. Jadi ini present perfect continuous. Present perfect continuous rumusnya apa nih, Cecil? Cecil. Berapa tadi nggak? Present perfect continuous rumusnya apa, Cecil? Present perfect continuous itu subject, has, have, terus been sama verb. Verb ing. Oke, jadi kalau nomor 1 ini jawabannya yang mana nih? Yang jelaskan A sama B enggak? We have been studying since this morning. Ya, have been studying. Kenapa pakai have? Karena subjeknya we. Thank you, Cecil dan Pia. Next,
Nomor 2. Ya, nomor 2 ini gampang ya, ini tinggal nentuin verbnya aja sebenarnya. Ini sebenarnya soalnya lebih ke tipe subject and verb agreement. Ya, nomor 2. Jane and her best friend. Oke, berarti ini subjeknya ada lebih dari satu. Ada Jane dan ada teman baiknya dia. Berarti pakai are. Ya enggak. Kemudian yang selanjutnya, on the other hand, Mira berarti cuman satu. Pakai is. Berarti are dan is. Yang mana nih? Yang C. Ini tadi yang D. Oke. Ini kenapa nggak pakai was? Kenapa nggak yang was nih? Karena di sini ada keterangannya dulu nih right now. Dan dia bilang on the other hand. On the other hand itu berarti apa? Ada yang tahu nggak artinya on the other hand? Elena. Elena. Febrian. Ya Kak, On the other hand artinya apa Febrian? di sisi lain. Ya, berarti ini masih di waktu yang sama. Ya. Jadi di samping itu gitu ya, atau di sisi lain gitu ya, berarti masih di keterangan waktu yang sama. Oke, berarti masih present continuous. Ya, kemudian kita lanjut lagi nomor 3. I promise that I titik-titik. Nah, ini will be there. Ya, kalau yang pertama. Lalu yang kedua ini am. Ini will be. Ini I am on my way. Ya. Kemudian yang ini Kiara ngomong ini I lost. Kenapa lost? Ini terjadinya udah di masa lalu dia kehilangannya. Ya. Jadi ini jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut lagi. Kalau mau tanya silahkan. Gue rada mau ngebut dikit biar kelar. Nomor 4. Ya, nomor 4 ini adalah yang C. Oke, kenapa dia have wanted? Kenapa dia nggak bisa have been wanting? Karena ini tadi ya, want ini adalah sebuah stative verb. Jadi kalau misalkan lu ketemu stative verb, lu nggak bakal temuin dalam bentuk progresif. Berarti kita pakai yang bentuk perfect. Oke, kemudian nomor 5. During war, soldiers Nah, ini ya. Ini sebenarnya nomor 5 kuncinya ada jawabannya adalah will. Ya, kenapa will? Ini mereka belum melakukan dan baru akan melakukannya. Ya, berarti future perfect, future simple. Ya, will harusnya. Oh, will not ya, tidak. Will not atau won't. Jadi mereka ini nggak bakalan nembak penduduk duluan. Gitu ya, kalau misalkan mereka nggak
Ya, maksudnya diprovokasi duluan lah. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Kenapa yang D? Will itu sama kayak to be, going to. Oke, to be plus going plus to. Ini will sama. Jadi kita pakai are karena subjeknya di sini adalah soldiers. Ya, jadi para tentara ini nggak akan nembak penduduk duluan kalau misalkan mereka nggak diejek duluan. Tentara nggak bakalan nembak penduduk kalau mereka tidak diejek duluan. Oke, kemudian nomor 6, Jisuka always sleeps. Ya, kenapa pakai S? Subjeknya satu orang. Sedangkan yang ini karena ada lebih dari satu. Kita tahu dari mana nih? Sisters. Ya, berarti ini sleep. Jawabannya adalah yang B. Oke. Kemudian lanjut lagi. When Aurora's mother comes home next week. Bentar ya, gue hapus dulu. When Aurora's mother comes home next week, she ... staying at home alone for exactly 1 month. Nomor 7 ini yang E. Kenapa yang E? Karena baru akan terjadi atau berlangsung nanti. Gitu ya, baru berlangsung nanti. Ketika kapan nih? Ketika si emaknya Aurora pulang ke rumah minggu depan. Ini di future. Jadi tensesnya adalah future perfect continuous. Ya, ini ada staying-nya. Oke, kemudian nomor 8. By the time I was still a student, ini ya. Ini 8 nggak ada jawabannya ini. By the time I was still a student, I have owned ya, harus saya ini ya. Oke, ini di pas. Oh, ini kuncinya salah nih. Ini harusnya yang E nih ya, none of the above. Ya, nggak ada jawabannya. Oke, ini harusnya have owned karena ini di masa lalu dan ini udah terjadinya di masa lalu. Oke, kemudian nomor 9, nanti gue kasih tahu ke itu, nomor 8 salah kunci. Sorry ya, kelewatan dikit ya waktunya. My teacher said that nomor 9 ini jawabannya adalah yang A. Ya, guru saya bilang bahwa dia tidak akan ngajar bahasa Inggris lagi. Oke, kalau misalkan ini anymore, berarti jawabannya won't be. Tapi karena di sini udah no more, berarti will be. Ya, he will be teaching English no more. Enggak lagi ngajar bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan di belakang ini anymore, berarti jawabannya adalah won't be teaching, yang B. Ya, kemudian nomor 10. When Mr. Jonah turned 30, he ... piano for 10 years. Will have nomor 10 ini juga nggak ada jawabannya ya. Harusnya will have been. Ya, ini yang E. Will have been playing harusnya.
Nah ini harusnya bukan play tapi playing. Oke, jadi kalau yang ini harusnya head on ya nomor 2. Oke, itu aja udah lewat 5 menit. Boleh dinyalain dulu kameranya masing-masing. Sebentar. Bentar ya, gue cek dulu ya sebentar ya. Iya, ini kuncinya B soalnya nomor 8. Oke, udah pada paham ya? Udah pada paham ya? Ada yang masih pengen ditanyain nggak soal tenses nih? Masih agak membingungkan ya sedikit-sedikit ya. Kalau misalkan kalian mau latihan soal tenses, gue banyak soal-soalnya. Kalau misalkan mau nanti minta aja via WA. Terus apa lagi ya? Itu aja kali ya. Itu aja. Kalau misalkan nanti kalian ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, silahkan tanyain ke gue. Terus kalau misalkan kalian merasa TO itu perlu dibahas, kalian mau ngundang gue buat bahas soal atau bahas TO, silahkan kabarin ke gue. Kalian susun jamnya, kalian ngajakin teman-teman kalian ngajakin gue boleh, gue nggak minta bayaran. Atau kalau kalian butuh kelas tambahan, silahkan hubungin gue juga nggak akan minta dibayar. Ya, jadi gue bakalan dengan senang hati nge-share apa yang gue punya ke kalian. Itu aja. Thank you so much buat kalian yang udah hadir di kelas gue pada malam hari ini. Terus semangat belajar ya, tapi jangan lupa buat seimbangin sama hiburannya. Ya, karena kalau misalkan belajar terlalu banyak dan kurang hiburan juga nggak bagus. Segitu aja. See you next week ya. Dadah. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum teman-teman.